Terkait jaminan fidusia, apakah perlu ada kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur mengenai penyerahan objek secara sukarela apabila debitur mengalami gagal bayar atau wan prestasi? Nah, terhadap persoalan ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019. Ketentuan pasal 15 ayat 2 dan penjelasannya serta pasal 15 ayat 3 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia khususnya mengenai frasa cedera janji, frasa kekuatan eksekutorial, serta frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Nah, apa implikasi dari putusan ini? Nah, implikasinya adalah dalam sertifikat jaminan fidusia harus terdapat kesepakatan antara debitur dan kreditur, atau setidaknya menurut dasar upaya hukum terkait kapan dan keadaan bagaimana debitur dapat dinyatakan wan prestasi sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi. Jadi Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional pasal tersebut dengan kondisi bahwa perlu adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur, ya. Nah, terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan manakala debitur keberatan untuk menyerahkan objek secara sukarela, objek jaminan fidusia itu, maka itu harus ditempuh mekanisme dan prosedur hukum yang sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia oleh kreditur. Jadi kita mengerti bahwa maksud dari ketentuan undang-undang fidusia adalah daya eksekusi yang langsung bisa dilaksanakan manakala debitur wan prestasi. Tapi melalui putusan MK ini ada ketentuan bahwa hal tersebut harus diatur secara tegas dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Tentang kapan atau bagaimana keadaan wan prestasi itu harus diatur dulu. Karena kalau tidak diatur, maka kondisinya tidak dapat langsung eksekusi seperti putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi harus dilakukan proses atau mekanisme eksekusi putusan biasa. Oke? Putusannya dan juga